Wes, Pak. Pagi, Prof. Pagi. Pembatas Sekolah Tinggi Agama Islam Hanisma Sukabumi. Kita mau ketemu dengan para dosen senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Hanisma Sukabumi, Pak Asep. Oh ya, kita ngobrol-ngobrol Nanti kita strategi. diskusi spontan, kita nggak tahu apa yang didiskusikan, tapi insya Allah menarik bagi para sahabat yang sedang Siap. memantau ini. Oke, mari kita masuk. Ikuti. Wakil Ketua 1, Pak Adi Ismet. Ada apa lagi? Ada podcast apa lagi nih? Ridwan. Forum discussion. Profesor Sulasmo. Kandidat doktor. Oke, para sahabat, simak obrolan berikut. Oke. Tidak ada yang tidak baik. Justru Pak, dengan ada perbedaan yang timbul, kita jangan punya sugesti atau asumsi di sini. Inna ila rabbika kembali ke rujukan awal. Kelihatannya Prof saya masih dini nih. Saya bukan dasar pesantren dan jadi cek si copet. Bangun dia di alam Sunda, di alam dunia ngarana sarua. Iya. Jadi harus ada perbedaan. Misalkan ngarana si Asep kabeh itu si Asep ini. Si Udin atau ngarana teh Udin kabeh. Din, kamana Din? Jadi dia kamana kawinkeun ka si Udin. Udin di mana? Itu jadi mantu Udin. Jadi ini aja. Minta kan kita kembali kepada isi Al-Qur'an. Kembali Jadi podcast nih. dalam konteks surat Yasin aja 14 aku kutip. Arsalna ilahi muslimin bagadahu maka dia bisa. Bagaimana dengan kalimat ini yang saya baca bahwa kita menafsirkan itu tidak boleh keluar seolah-olah dari rujukan kita tafsir kan gitu ya yang kita terima di bangku kuliah gimana kan? Nah, saya kembali ke Bapak bertanya lagi. Pertanyaan. Rujukan itu yang Bapak tidak boleh keluar dari rujukan. Rujukannya apa? Tanya. Rujukan tafsir Quran itu apa? Quran Yang berbagai persoalan yang kita iya, hadapi. dengan bahasa apa menafsirkan Quran itu? Kalau menafsirkan Quran itu kan berbagai macam, Pak. Ada Quran itu saling tafsir menafsirkan. Bukan dengan transitor di situ dengan bahasa apa? Kan Quran ini bahasa Instrumen, asing. Ya. instrumennya. Quran ini bahasa asing. Instrumen. Ya subjektif tergantung kepada si penafsir. Nah, kan di situ kan ada saya mengutip ya. Menafsirkan itu karena tidak jelas. Satu contoh. Nggak Muhammad Inna ya. anjalna Qur'anan Arabiyyan. Iya. Di situ transitnya oleh kita oleh. Apa artinya transitnya? Sungguh kami turunkan Quran bahasa Arab. Saya lihat kamusnya bukan kamus lecehan ya. Kamus Munawirah kalangan Luis Malu Fathul Mujid ya luar biasa itu Pak. Sudah top dunia. Bentuk kata Arabian di situ artinya bahasa Arab. Arab. Terus bentuk kata Arabian di situ serumpun sebangsa. Di Quran bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kembali ke Mujid lagi Arabian di situ adalah bahasa Arab. Itulah sedikit ada ini. Bahasa Arab. Nah, kalau Jadi kalau Bapak standar tadi tergantung dari maka kalau kita mau bicara Quran, Quranlah kok. Tidak ada kita ikut ngomong gitu. Seperti itu kira-kira. Tapi secara rata-rata kata mahasiswa sastra yang bahasa Arab, satu kata Arab itu ada 144 kemungkinan arti. Nah itu. Iya, kalau itu masalah. alternatif. Itu Mas. Tapi tidak ada Pak, tidak boleh silakan. Ada bunyi di sini. Jadi penafsiran tetap subjektif ya. Iya. Itu masalah. Jadi Quran ini harus transfer Quran lagi. Quran sendiri Baru nanti melahirkan. Mungkin itu sesuatu macam Baru nanti melahirkan mukamatun dan mutasabihat. Nah, itu. Mungkin dan itu kesimpulan akhir. Jadi hitohnya gitu ya.
Saya ingat ke Profesor ya, yang muda itu Pak, yang ke Jaksa Agung berapa? Jai, situ saya mengutip omongan Profesor itu. Dia masih doktor waktu itu. Sampai ke sana. Ada pendapat Profesor Langitan ya. pendapat Kalau roh itu kan basic Pendekatan secara heula ya. Yang makan Quran itu kan tidak terlepas dengan hadisnya ya. Tadi teh ya, abdi mas sedikit ya ke semua. Ketika kita ke gurun pasir, waktu sholat datang kan begitu dalam sebuah hadis. Disunatkanlah tidak ada air untuk sholat itu, wudhu itu dengan tayamum. Dua sahabat itu bertayamumlah berjamaah sholat. Kemudian berjalan lagi, waktu masih ada ketemu dengan air. Kata sahabat, gimana kalau kita sholat lagi? Kan wudhu, sekarang ada air. Kata yang tawamum tadi, kata Rasul, ya cukuplah dengan tayamum. Kan begitu. Nggak usah wudhu lagi, nggak usah sholat lagi. Tapi sahabat yang satu lagi kan tetap karena ada air, ada waktu, kenapa tidak kita sholat lagi? Nah gitu. Ini perbedaan adalah rahmat ya. Istihad di saat Nabi masih ada itu Diadukanlah permasalahan kepada Rasul. Saya tidak wudhu lagi, Rasul, karena memang kau kalau tidak ada Dalam air, kondisi cukup tidak dengan ada, tayamum kan begitu. Saya ingin Ya itulah sunnahku kata Rasul. Sehingga belah cangking si yang tayamum tidak wudhu lagi teh menyatakan kepada temannya bahwa Anda salah, berarti sunnah sayatin berarti ya, karena saya sudah mengadukan. Minta maaflah si yang satu lagi kepada Rasul, bukan meminta jawaban dari apa yang dia lakukan. Ya minta maaf karena saya punya kesalahan, karena kakak saya bilang teman saya bahwa cukup dengan tayamum. Saya mencoba untuk wudhu lagi karena air ada, waktu ada, bagaimana ya Rasul? Itu ajroni kata Rasul, untuk Anda berdua nilai. Nah itu tidak disalahkan kedua-duanya, tapi ada nilai kebaikan bahkan. Itulah perbedaan pendapat menjadi rahmat, diadukan kepada baginda Rasul begitu sebagai sampingnya ya. Kan tadi kata pertama sunahku. Iya. Dikala dia si temannya itu melakukan tayamum tidak ada air. Yang satu ada air. Di situ jelas memberikan satu rekomendasi yang sifatnya diplomatik. Nah, yang kedua, kenapa dia dibenarkan oleh Rasul? Karena Rasul tidak pernah melarang. Ketika Anda sudah bertayamum, misalkan tidak boleh wudhu lagi dan lain sebagainya kalau mendapatkan air kan. Jadi tidak ada penjelasan gitu. Maka dia berijtihad wudhu deh. Makanya kata Rasul, ijtihad Anda ajroni, nilainya 2 kan gitu ya. Kan cacakan keditita kan begitu kata Rasul, dan tidak ada larangan berijtihad, dan di situ ada nilai tambah. Dr. Ridwan di luar ruj'ah, apa masuk ruj'ah kan seperti itu. Ketika implementasi peribadatan ya Itu langsung bertanya ke Rasul ya. Rasul ada aja udah berani istihad, apalagi Rasul nggak ada 14 abad silam, wajar kayak begitu umat Islam. ketika pintu jihad ditutup. Jihad Itu kata Rasul ya. Tapi Garis bawah ini kita udah tidak ketemu Rasul. Indah. Jadi dia obrolan singkat ini cuma indah. setelah tidak ada Islam Haris masuk. Dr. Ridwan, Rasulullah semua bisa. Walau K1. Naturalisasi kurikulum, bedah kurikulum memang harus keluar dari kampus, karena pembikin konsep itu adalah aktivitas akademik para doktor, para profesor kayak gitu. Ini Rasulullah semua ada ulasan atas pendapat Senior. Pesan untuk penunjaan. Kesimpulan aja Prof, kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas ini. Namanya pilihan
kesimpulannya. Indah ya. Karena dengan ijtihad itu kan dapat nilai ya saja. Justru dengan ada ijtihad kita mendapatkan nilai 1 plus dibandingin dengan tidak. Tadi dibilang yang kedua itu ijtihad dapat nilai 2. Tanya kembali kepada pengarang buku Ijtihad dalam Sorotan. Iya. Sebelum saya Buku saya tentunya. Ijtihad. Ijtihad dalam Sorotan. Ada buku serius. Ijtihad kan Sebab dalam perspektif melihatnya yang berbeda-beda. Karena berbagai dengan kultur yang banyak berbeda setelah peninggalan Rasul. Kalau di zaman Rasul kan satu sumber, siapapun dia hadapi, apapun masalahnya dia. Sekarang banyak mustahil baru. Maka itulah yang disebut dengan perbedaan itu sendiri. Dan itu biasanya berawal dari tidak tidak kafah mengamati, hanya sempalan sepihak. Makanya kayaknya Pak Dokter kalau terjadi para mufasir, bukan para mufasir, seorang ahli tafsir yang menguasai semua, akan terjadi banyak tafsir. Nggak bakalan terjadi karena langsung dia tangani tafsir itu. Makanya bermunculanlah peninggalan Rasulullah, peninggalan kemerdekaan lah. Banyak tafsir lokal. Iya. Ada Kang Marogi, iya. Kang Jalal, ya. Dan itu tidak bisa dipelajari dari berbagai itu dikultuskan oleh satu orang. Makanya para akademisi nggak bisa berpihak pada satu. Menurut ini, anu kukuk nih nggak bisa. Karena di sana sebagai ilmuwan Kan mufasir itu harus kontemporer, Pak. Mufasir itu belum tentu kurun waktu yang lalu sama dengan kondisi hari ini. Tetap hidup itu mengikuti perkembangan zaman, kan begitu ya. Kenapa sih perbedaan pendapat ijtihad itu diperbolehkan? Kan sandarannya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mungkin saja ketika Ramadan Yaumul itu kan tahajud. Tapi kenapa lahir tarawih? Dalam kondisi seperti itu pertimbangannya sungguh luar biasa. Itulah keindahannya Islam. Selalu memberikan kemudahan dalam kebenaran dan kemenangan. Tidak semua orang misalkan sanggup situasi apapun punya alasan, saya yakin tersendiri. Yang dua-duanya tidak salah. Ya mulai ya udah pokok misalkan tarawih ya iya gitu. kebenaran kampang. Gitu ya. Karena pertimbangan. Dan Rasul pun meridoi sepertinya kan gitu. Karena kesimpulan ya. Kesimpulan saya ini. Ya. Saya tidak berani menulis buku sesuai dengan komentar beliau. Cukup saya argumentasinya. Ya, cuma dipegang sendiri aja tuh saya. Di sejarah tumpuannya, Pak. Sejarah mau mengikuti perputaran dunia zaman. Kembali dengan redaksional Bapak, bagaimana hubungan dengan Anbiya 104? Ya. Tidak ada perbedaan sejarah dulu dengan sekarang. Tidak ada. Cuman muka yang berbeda, waktu yang berbeda, atas prinsip sama kan itu. Ayo. Tapi di kalah ini ada sejarah lah. Gini, Apa yang terjadi sejarah itu terjadi Nikmati. hanya satu kali. Nikmati. Terjadi hanya satu kali. Adapun model itu bisa saja sesuai dengan kondisi zeitgeistnya di zamannya. Termasuk juga mengapa kan tadi yang tadi kita bicarakan itu kan tafsir, perbedaan tafsir dan yang lainnya itu hal-hal yang wajar saja, sah-sah saja.
Karena apa? Mengapa muncul perbedaan tafsir yang satu dan yang lain, al-marughi dan yang lainnya? Karena kan tafsir juga sifatnya subjektif. Iya. Ya. Tergantung dia bagaimana menafsirkan sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Nah, tafsir itu kan hanya sebuah metode saja, Nah, ketika kita tidak setuju dengan tafsir yang dilakukan oleh orang, kita nggak usah mencaci maki. Kita melakukan hal yang sama sesuai dengan ilmu alat yang kita punya. Itu perspektif ilmiah ya. Iya. Harus berani memiliki pendapat sendiri. Betul, karena apa? Yang sadar juga. Tafsir itu kan juga sebuah ilmu. Tapi di situ jangan Sukumaha. dibarengi dengan asumsi. Iya. Itu. Tafsir itu Bicara kan Quran itu. sebuah ilmu. Kebenaran ilmu itu kan relatif. Gitu. Nah, tetapi kita tidak boleh lepas daripada kerangkanya. Iya. Kan kita bicara ilmu sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya ada tafsir al-Hadani karena para mufasir menafsirkan itu juga sesuai dengan jiwa zamannya, sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat itu. Dan referensi yang dia baca juga sama. Kemudian sekarang muncul para mufasir baru, nah, dengan referensi baru, ya selalu menerangkan bahwa tafsir apalah gitu istilahnya ya, yang kekinian. Tafsir di zaman globalisasi. Tetapi kan itu tidak lepas dari Global. zamannya. Kontemporer. Maka kan urutan hukum, Al-Quran, hadis. Nah, ketika hadis persoalan yang tidak dengan hadis maka dengan ijma. Kemudian tidak ada yang tercover dengan itu maka qiyas, sehingga hujah hukumnya Magis dadakan. hujah hukumnya itu kan lengkap gitu, lengkap. Jadi tetapi tidak boleh ya kan dalamnya ada nasah mansuh itu ya di dalam itu. Jadi ada nggak bisa bertentangan itu karena kan urutan-urutan itu kan saling menjelaskan. Ketika di Al-Quran sudah jelas kan, ketika persoalan yang di Al-Quran Nabi juga kan memberikan penjelasan terhadap itu. Nah, kemudian ketika ada satu persoalan yang tidak terkait dari dua sumber hukum itu, maka muncullah ijma, muncullah qiyas. Nah ini saya kira bagus itu. Islam itu sudah runtut sedemikian rupa. Dan itu juga model itu juga kan tidak saya lihat kalau peraturan perundangan di kita juga kan sangat runtut sekali gitu, dari undang-undang dasar, kemudian Kepres, Perpres, terus Sampai perdes. sangat runtut sekali. Karena itu saling melengkapi gitu. Nah itu udah saya lihat dalam susunan hukum itu. Jadi kalau tafsir itu kan, tafsir itu saya selalu bilang tafsir itu sebuah metode. Sebuah metode gitu. Metode apa? Metode untuk menjelaskan apa yang tidak terjelaskan di dalam. Jadi metode itu apa? Cara. Kalau kita kembali ke dalam ini kan method is the form. Bentuk berpikir. Iya. Nggak tahu. Coba juga ya. Mereka kan di dalam Tuhan Allah itu kan memberikan kita itu kan dalam ujung-ujung ayat itu tata fakaru. Banyak. Aparat takilun. Maka saya kembali ke UAS kemarin. Kan saya bagian ngawas dalam tuntunan skripsi. Di situ ada bicara imrad ya. Imrad. Instruction, method, terus analysis, recording, dan development. Sebelum instruction ini kan seharusnya metode dulu kan? Iya. Metode dulu, metodis, sistematik, analitik, objektivitas.
Kan saya terakhir. Itu kan susunan ilmu, Nah, struktur ilmu. iya. Maka lahirlah di situ Inggris mengatakan embryo the best of the teacher. Jadi eksperimen, embryo, knowledge, science. Kembali nih. Kemarin saya ngawas bagian. Pas siapa? Simpulannya naon kan, Dok? Dari kemarin temuan Enggak lucu-lucu aja, jangan menyimpulkan. jangan. Kan tadi Prof bilang, jangan menyalahkan. kan kita mah terikat oleh masyarakat ilmiah akademisi. Untuk Jadi, ini, kalau untuk bisa closing dari tidak boleh Prof keluar Pun, dari coba. Jadi closingnya. Pak ya Pak. Ya. Closing dulu nih. Jadi closingnya ini pertemuan yang sangat spontan dari para pengajar daik ajar yang memang sudah qualified dari Sekolah Tinggi Agama Islam Arisma Sukabumi. Jadi intinya semua harus merujuk ke Al-Quran. Namun Prof Sulasmo tadi yang diperkuat wakil ketua 1 Pak Asep, Pak Ade, Pak Ismet mengatakan bahwa memang ternyata tafsir itu salah satu instrumen yang dalam konteks ilmiah harus ada. Dan ternyata problem masyarakat sekarang yang obrolan di meja bundar ini merupakan miniatur dari apa yang terjadi umat di Indonesia ini, bukan di, malah bahkan di dunia. Karena itu Muhammad Iqbal pernah mengatakan bahwa sudah saatnya sekarang tafsir juga mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Saya nggak mau. Demikian. Salam dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Terima kasih. Sukabumi. Terima kasih. Good. Mantap. Closing sebelum makan sate. Ini bisa di YouTube ini. Bisa. Tapi tidak ujung-ujungnya. Podcasternya